Ini belum bisa nongol ya. Waduh, waduh, waduh. So, ya, kalau bisa pakai ini ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama suara saya jelas ya, teman-teman. Suara saya sudah cukup jelas atau belum? Alhamdulillah di Makassar jelas, Ustaz. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih wa imtinanih. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Alhamdulillah, ya, kita kembali dipertemukan dalam uh, kelas online ya, membahas kitab Al-Khulasa Al-Asasiyah fil Masail Taqadiyah. Sebenarnya saya dari kemarin tuh ya mengalami diare yang cukup parah banget ya. Alhamdulillah. Jadi kalau seumpama di tengah kelas saya harus ke toilet, saya mau izin ya. Karena saya salah makan kemarin. Oke, kita sudah masuk ke ya pembahasan tentang kalau surat kita sudah selesai ya kemarin ya, teman-teman ya. Kalau neraka udah belum ya? Ya, neraka belum kemarin, Mas? Belum ya. Oke, sebentar. Kalau jannah belum juga ya. Belum. Sekarang belum. Kemarin itu kita sampai sirot atau haul ya? Haul ya, haul. Sampai syafaat, Oh, Ustaz. syafaah ya. Syafaat, Mas. Aduh, ya Allah ya. Astagfirullahaladzim. Oke. Nah, kita masuk ke hal al-jannatu wan naru haqqani. Apakah surga dan neraka itu benar adanya? Silakan Pak Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Halil jannatu wan naru haqqani. Apakah surga dan neraka adalah dua hal yang hak? Naam. Al jannatu haqqun wan naru haqqun. Benar, surga adalah hak, neraka adalah hak. Wahuma baqiyatani la tafniyani. Keduanya bersifat kekal dan keduanya tidak fana. Fal jannatu darul muttaqin. Surga adalah negerinya orang-orang yang bertakwa. Wan naru dan neraka darul kafirin adalah negerinya orang-orang kafir. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya abror itu kebaikan itu benar-benar ada dalam kenikmatan, dan sesungguhnya fujar itu kejelekan, tapi jahim benar-benar di dalam neraka jahanam. Hal huma maujudatani al-an, apakah keduanya sudah ada sekarang? Nah, benar. Huma makhlukatani. Keduanya adalah dua makhluk. Wa maujudatanil an. Dan keduanya sudah ada sekarang. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah fil jannati, tentang surga. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin ardu as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada ampunan dari Tuhan kalian
dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Waqala finnar, dan berfirman Allah Ta'ala tentang neraka, Fattakun nar, uh, al- Fattakun nar allati waquduhan nas wal hijaratu uiddat lil kafirin. Takutkah kalian akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu disiapkan untuk orang-orang yang kafir? Pertanyaan untuk Pak Agus ya, Masya Allah, barakallahu fikum ya. Sangat bagus sekali membacanya. Pertanyaannya adalah, apakah surga dan neraka itu sudah dihuni hari ini? Eh, Tidak, saya belum ada. Apa pertimbangannya itu? Kok bisa yakin belum? Karena ada penjelasan yang nanti masuk surga itu adalah Nabi Muhammad yang pertama. Lintas. Dan sebelum masuk surga ada hisab, ya kan ya? Ada Ya, mizan kemarin ya, kan? ya, ada yang mau hisab. Lalu bagaimana kita menjelaskan eh bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih, beliau pernah diperdengarkan suara sendalnya Bilal di surga. Yang kedua, bagaimana kita memahami hadis sahih tentang Rasulullah yang menjelaskan, ya, beliau ditampakkan, ya, mayoritas penghuni neraka adalah para wanita. Bagaimana kita memahami dalil-dalil sahih ini, Pak Agus? Hmm. Ya, 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 ya. Yang Isra Mi'raj itu ya Ustaz ya. Banyak Ada hadisnya cerita ya, Rasulullah masalah ya. miras, Heeh. masalah apa, penghuni neraka paling banyak adalah wanita, dan banyak lagi. Itu Iya, kan iya. menggambarkan ke kita ada objek dalam neraka dan surga. Iya, Sedangkan iya. itu di premis awal menyatakan, dan Anda sepakat dengan itu, neraka dan surga belum dihuni oleh siapapun. Dan banyak dari dalil ya, seperti yang surah Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya, ya, kenikmatan surga itu belum pernah disentuh, dilihat oleh jin ataupun manusia. Ini Hmm, dalil yang paling jelas. Nah, persoalannya bagaimana kita menggabungkan dalil yang sama-sama sahih ini. hmm, hmm. Eh, Apa mungkin gambaran Ustaz? Jadi waktu eh, Rasulullah melihat surga dan neraka itu adalah gambaran dari Allah Subhanahu wa taala tentang eh, surga dan neraka nanti. Oh gitu. Nah, wallahu taala a'lam. Eh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pastinya ketika mengkabarkan bahwasanya eh, wanita adalah, ya, penduduk neraka yang paling banyak, ya, itu pastinya dari wahyu ya, ya, ikhbar Iya, ya, iya, itu iya. kabaran. Ya, wallahu taala a'lam, apakah yang Rasulullah lihat, ya, eh, yang diperlihatkan ataupun yang diperdengarkan ini, wallahu taala a'lam, wallahu taala a'lam, bisa jadi, ya, ya, dan Allah maha mampu ya, Allah maha mampu untuk memperlihatkan eh, apa yang terjadi di masa yang akan datang. Allah taala alam. Allah maha mampu. Ya, tapi kita nggak tahu ya. Apakah Rasulullah SAW melihat dengan penglihatan yang hakiki atau enggak? Kalau saya pribadi ya, lebih condong, ya, termasuk juga ketika Rasulullah berjumpa dengan para Rasul ya, ketika Mi'raj, saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan Rasulullah SAW itu melihat dan mengalami secara hakiki. Nah, karena Hmm, ada juga tuh orang-orang yang berpendapat Rasulullah itu hanya mimpi aja. Ada yang punya penelitian. Tapi saya kira enggak. Ya, karena bagi Allah itu maha mudah gitu ya. Ya, bahkan yang lebih ekstrim dari itu,
Allah Subhanahu wa taala ya pernah ya memberi kesempatan kepada Nabi Musa untuk melihat zat Allah, tapi nggak mampu kan Nabi Musa. Fa'asyahid itu saja Allah Subhanahu wa taala yang maha mampu. Apalagi kalau sekedar yang memperlihatkan kepada Rasulullah ya bagaimana kondisi surga sama neraka. Ya, Allah taala itu pendapat yang saya lebih condong gitu ya. Nah, ada sebagian ulama, walaupun bukan ulama dalam artian ini ya, lebih tepatnya saintis lah, saintis ya. Tapi beliau Muslim, seorang profesor gitu, saya pernah ini mempelajari, namanya saya lupa nama ininya, tapi kayaknya dari Eropa mungkin beliau. Beliau punya pandangan ini. eh Beliau juga berpandangan Rasulullah SAW ini ketika mengalami Mi'raj ya, lalu diperlihatkan bagaimana surga neraka dan seterusnya, beliau lebih condong kepada pendapat bahwasanya Rasulullah SAW itu mengalami secara hakiki, termasuk ketika beliau naik Buraj ya, mengalami Isra Mi'raj juga, beliau juga condong kepada pendapat bahwasanya Rasulullah itu mengalami secara hakiki, bukan mimpi. Nah, dan beliau ahli fisika gitu ya, beliau mengatakan sebenarnya kalau kita mau pakai pendekatan sains itu make sense gitu loh, kata beliau. Kenapa? Ya bisa aja Rasulullah SAW itu eh, melewati ruang waktu. Ya, kalau kita lihat teori Albert Einstein ya, teori tentang ruang dan waktu gitu ya, bahwasanya ruang ini sebuah benda, waktu ini sebuah benda gitu loh. Ya, jadi beliau berpandangan ilmuwan Muslim ini bukan hal aneh gitu loh. Kalaupun Rasulullah mengalami semua hal itu dengan hakiki ya, bukan mimpi gitu ya. Dan dalam hadis Ibu Aisyah kan juga memperjelas itu ya, bahwa Rasulullah itu mengalami secara hakiki. Cuman yang jadi khilaf adalah apakah Rasulullah itu melihat langsung Allah atau pakai tabir kan? Kan itu aja khilafnya. Cuman apakah Rasulullah mengalami secara hakiki atau enggak? Jawabannya ya iya gitu kan. Nah, itu tadi masalah surga. Hmm. Ya, dan kita punya satu akidah teman-teman ya, bahwasanya tidak ada satu pun makhluk ya, ya kecuali Nabi SAW gitu ya, yang pernah melihat surga ataupun neraka. Ya, belum pernah ada satu pun. Nah, pertanyaan saya ke Pak Agus nih, pertanyaan, Ya, ada nggak ya. manusia yang sudah pernah merasakan secuil aja azab neraka hari ini? Mungkin sepersekian azab neraka ada nggak manusia yang sudah merasakannya? Eh, belum, Ustaz. Atau bukan dimahnya lah. Mungkin kalau azab neraka memang belum ya. Tapi bukan dimahnya Eh, lah, bukan dimah menuju eh, menuju itu mungkin di alam barzah, di alam kubur, Ustaz. apa contohnya azabnya. Eh, eh, baru diperlihatkan saja sudah menjadi siksa gitu. Betul. Satu lagi aja tuh yang dialami Firaun setiap sore. Belum tahu dari itu, Ustaz. Ah, ya. Allah Taala alam ada hadis tentang Firaun ya yang diperlihatkan ya, tapi ada juga pendapat yang mengatakan itu dibukakan juga ya pintu jahanam sehingga dia merasakan hawanya. Allah, kita harus cek dulu hadisnya gitu ya, sahih atau enggak atau hasan atau dhaif ya. Cuma begini ya, yang paling jelas adalah diperlihatkan. Itu udah sahih udah hadis. Diperlihatkan. Dan itu kan merupakan ini ya pressing yang kuat banget gitu kan. Diperlihatkan tempat yang akan dia singgahi ya. Itu sudah siksaan batin yang luar biasa. Gitu. Baik, jazakallah khairan Pak Agus ya. Ya. Nah, kita kalau bahas tentang surga neraka ini asik gitu ya, asik. Saya punya sebuah teori gitu ya. Saya kebetulan memang background saya sains ya.
saya punya sebuah teori gitu. Sebenarnya eh ini segala bentuk hal goib yang itu dirasakan oleh fisik manusia, ini ini teori saya gitu ya. Segala sesuatu hal goib ya yang terjadi pada fisik manusia gitu. Saya berpandangan itu sebenarnya bisa kita jelaskan dengan eh, hukum yang normal dalam fisika kita gitu. Contoh, contoh masalah tadi, masalah Rasulullah SAW Mi'raj gitu ya, Mi'raj ke langit ketujuh dan seterusnya gitu ya. Itu sebenarnya bisa kita pahami kalau kita emang mau pakai pendekatan manusiawi gitu ya, ya. Kita bisa menggunakan hukum tentang ruang dan waktu gitu ya. Termasuk juga ini orang-orang yang eh, kesurupan gitu ya, kesurupan, kesurupan atau kena sihir gitu ya. Sebenarnya ini setelah saya amati gitu ya, saya teliti, sebenarnya itu agak banyak kena sihir gitu ya. Eh, nah, kemudian yang buat sakit dan segala macamnya. Itu menurut saya eh, terjadi juga apa namanya hal-hal yang sifatnya kauniyah, sebab akibat. Misalnya gini, kalau ada orang mau sihir A misalnya, ada dukun gitu ya, mau apa menyihir si A misalnya, supaya dia kena sihir takhil ya, khayalan misalnya. Nah, sebenarnya kalau secara biologis itu bisa dipahami. Ya, entah ada terjadi reaksi kimia di otaknya, kemudian dia berkhayal, dan seterusnya. Nah, gitu. Itu sedikit sedikit aja, intermezzo aja. Oke, lanjut. Ma'ala al-jannah. Ma'ala al-jannah. Bapak Sahid. Nah, Ustadz, Sama satu lagi ya. Eh, sebenarnya ada pembahasan di para ulama gitu ya. Ada pembahasan itu. Kemarin kita sudah bahas sebenarnya masalah mahsan ya. Mahsan apa padang mahsan itu sebenarnya di bumi yang sama atau bumi yang lain gitu ya. Nah, sampai para ulama bahas seperti demikian gitu kan. Dan kita lebih condong kepada pendapat yang mengatakan untuk padang mahsan itu ya bumi kita ini. Ya bahkan sebagian ulama menjelaskan itu ya sebagaimana hadis sahih yang menjelaskan itu tanah datar, gak ada lembah, gak ada apa namanya laut atau semacamnya. Jadi diratakan semuanya. Nah, cuman termasuk juga ya masalah surga sama neraka. Baik, ma'al jannah. Bismillah. Ma a'lal jannah. Surga apa yang paling tinggi? A'lal jannati jannatul firdausi. Surga yang paling tinggi adalah surga Firdaus. Di qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fil jannati mi'atu darajatin. Ma baina kulli darajatin kama baina as-samai wal ard. Di surga ada 100 derajat. Apa yang di antara setiap dua derajat seperti antara langit dan bumi. Wal firdausu a'laha darajatan, dan firdaus adalah surga yang paling tinggi derajatnya. Wa minha tufajjaru anharul jannati al-arba'atu. Dan dari sana adalah terpancar sungai-sungai surga yang empat.
wa min fawqiha yakunul arsyu. Maksudnya Ustaz. Ya, di atas itu hanya ars. Oh, dan di atasnya ada arsy. Fa idza sa'altumullaha fasaluhu al-firdausa. Jika engkau minta kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus. Baik, saya sedikit menjelaskan ya. Eh, di sini ya, di hadis ini ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan surga itu ada 100 derajat gitu ya, 100 tingkatan. Nah, tapi juga pada hadis yang lain ya, yang juga sahih ya Bukhari kalau saya nggak salah tentang uh, Muslim itu ya nanti di surga itu dia akan naik ke tingkatan berikutnya sesuai hafalan Quran dia ya. Makanya sebagian ulama ada yang berpendapat surga itu sekitar 3.000-an tingkatan, 3.000-an level. Wallahu taala alam ya, wallahu taala alam. Eh, Kalau saya lebih condong kepada pendapat digabungkan di dalilnya. Jadi bisa jadi memang 100 derajat, tapi setiap naik 1 derajat itu misalnya ini contoh doang, misalnya 2 surat misalnya atau berapa ayat gitu loh. Nah itu kan bisa gitu kan, menggabungkan 2 ayat. Nah kemudian eh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan wa min fawqiha yaqulu arsy. Nah, di sini kita punya akidah nih teman-teman, kita punya akidah. Apa bahwasanya arsy Allah itu di atas air. Nah, arsy Allah itu di atas air, dan dia ditopang oleh para malaikat. Ya, para malaikat Allah Jalla fi'ala. Nah, makanya kalau kita meminta gitu ya mintalah surga yang paling tinggi. Ya, surga yang paling tingginya. Masalah meminta, masalah berdoa ini teman-teman, ya, ada 3 pembahasan. Nah, pertama Allah langsung kabulkan gitu ya. Kita minta sesuatu sama Allah, Allah kabulkan. Ya, Allah kabulkan. Ya, dan tentu ini yang kita harapkan gitu ya. Dan untuk bisa mendapatkannya doa yang Allah kabulkan, yang makbul gitu ya hendaknya memperhatikan adab-adab dalam berdoa. Ya, Syekh kita Syekh Abdul Razak ya Al-Badr Hafizullah punya kitab khusus masalah zikir dan doa. Beliau menjelaskan bagaimana eh, cara dan tips supaya doa kita itu makbul gitu ya. Nah, salah satunya adalah apa? Yakin ya. Kita harus yakin dengan apa yang kita minta. Dan ini juga dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Zadul Ma'ad. Beliau mengatakan ya doa orang yang lalai itu ya termasuk doa yang Allah gak kabulkan. Ya, bagaimana mungkin ya kita minta sama Allah, tapi kita juga kayak ogah-ogah gitu loh. Ya, contohnya ini, ini contoh yang salah gitu ya. Ya Allah, berikanlah hamba misalnya eh apa? Ya, berikanlah hamba kendaraan ya Allah. Kalau kau mau, enggak, jangan minta tuh yakin, harus yakin. Nah, itu satu ya Allah kabulkan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala kabulkan tapi ditunda. Nah, Allah kabulkan tapi ditunda. Misalnya ada orang gitu ya, doa sama Allah supaya bisa segera menikah dengan fulanah misalnya. Ya, setahun 2 tahun nggak Allah kabulkan. Tahun ketiga baru Allah kabulkan. Nah, kita harus yakin ya, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menunda sebuah pengabulan doa kecuali memang Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan atas kita.
Itu kita harus pegang banget. Ya, ya. Jangan jangan karena Allah belum kabulkan, terus kita merasa unggul sama Allah. Yang bilang nggak boleh. Ya, kita harus husnuzan ya. Di antara adab dalam berdoa adalah husnuzan. Ya, nggak boleh suudzon. Ya, jadi kita harus yakin sama Allah. Doa itu harus yakin, minta yang paling bagus, yang paling terbaik, kemudian husnuzan. Nah, kondisi ketiga, nah, doanya Allah gak kabulkan. Ya, ya. Dan lagi-lagi kita harus punya sebuah kaidah ya. Tidak ada Allah belum mengabulkan doa kita kecuali ada kebaikan. Ya, di antara ya ganti yang Allah berikan bagi doa-doa yang Allah tidak kabulkan adalah, kalian tahu nggak? Coba Pak Sahib, apa ya kira-kira ya balasan yang kita dapatkan walaupun doa kita nggak Allah kabulkan? Eh, dalam artian tidak dikabulkan di dunia Ustaz ya. Ya, Eh, yang diberikan pahala yang besar di akhirat kelak betul. Ustaz. Pahalanya. Jadi teman-teman, ya, doa itu doa itu ibadah deh. Berdoa itu ibadah. Ya, doa beribadah. Nah, jadi setiap doa yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah pahala semua. Ya, jadi jangan kita bersedih ya, kita doa tiap hari tapi Allah belum kabulkan, gak usah sedih. Itu kita udah dapat pahala. At least ya minimal kita dapat pahala. Itu paling minimal. Alhamdulillah. Ya, tapi nggak cukup sampai di sana. Ada lagi nih. Apa-apa Sahid? Yang kedua, kalau doa kita gak dikabulin ya, kita masih punya 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 bonus ya. Apa itu? Pak Sahid. Hmm, eh, wallahu alam Ustaz. Anda Ustaz. Nah, Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan dia yang semisal. Ya. Salah satunya adalah dihindarkan dari musibah. Contoh ini, ya. Ya, bisa jadi seorang ayah gitu ya doa sama Allah, ya Allah berikan hamba rezeki bulan ini misalnya, ini contoh doang ya, eh 50 juta ya Allah karena hamba punya duit gitu ya. Ya. Allah Subhanahu wa taala mungkin memang di bulan itu belum mengabulkannya. Akan tetapi ya bisa jadi ketika seorang bapak ini ya dia keluar rumah mau cari kerja, dia hampir ketabrak mobil ya, hampir ketabrak mobil. Ya kalau dia berobat itu setara 50 juta. Nah, itu kata para ulama, doa yang Allah belum kabulkan itu bisa jadi pengkabulannya adalah dengan yang sejenis. Ya, bayangkan kalau dia ketabrak, bisa jadi uang yang keluar lebih besar dari 50 juta. Jadi ini hanya rezeki dari Allah. Ya, antara rezeki. Ya. Bisa aja di Lauh Mahfuz Allah Subhanahu wa taala menulis ya Bapak Fulan ini harusnya dia ketabrak mobil, tapi karena dia berdoa ya dihindarkan dari kecelakaan. Bisa aja. Nah, jadi itu ya tiga kondisi doa ya. Ada yang Allah Subhanahu wa taala kabulkan secara langsung, ada yang dengan penundaan, dan ada yang memang Allah belum kabulkan di dunia. Tapi ya nggak akan sia-sia doanya karena pertama yang berpahala, yang kedua Allah berikan yang sejenis. Ya, salah satunya adalah dihindarkan dari musibah. Nanti agak ada kerugian kalau kita berdoa. Dan ya mintalah sesuatu yang paling tinggi dalam doa ya. Kalau minta surga, ya kita minta surga Firdaus. Baik, nah kita lanjutkan. Pak Syahid, lanjut Pak Syahid.
Ma sifatul jannati. Ma sifatul jannati, apa sifat-sifat surga? Min Kok man sih? min sifatul jannati, Min sifatul, karena dia majrur ya. Kan dia ketemu huruf jar. min Min sifatul sifatul jannati. min sifatul jannati, di antara sifat-sifat surga, anna fil jannati mi'atu darajatin. Bahwasanya di surga ada 100 derajat. Ma baina kulli darajataini kama baina as-sama'i wal ardh. Apa yang di antara dua derajat seperti antara langit dan bumi. Nah, banyak sama wal art ini sebenarnya untuk menggambarkan bahwasanya ya surga itu sejauh mata memandang. Ya, ini menjelaskan, yang memberikan ini adalah ibarah ungkapan yang sering Allah Subhanahu wa taala gunakan ya. Banyak sama wal art gitu ya. Ini untuk menggambarkan kepada kita betapa luas surga itu sampai sejauh mata memandang ya. Gitu. Jadi jangan jangan kita mengira wah berarti sempit ya surga ya. Semua manusia, semua jin gitu kan satu misalnya. Enggak, satu derajatnya itu luas banget. Ya, ya. Sampai luasnya itu kita nggak sanggup melihat ujungnya gitu lah. Saking luasnya gitu. Tuasin afani. Atani anna ardaha ka ardis samai wal ardh. Bahwasanya luasnya seperti luas langit dan bumi. Kama qala ta'ala, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardis samai wal ardh. Bersegala kepada ampunan Rabb kalian dan kepada surganya yang luasnya seperti luas langit dan bumi. Nah, ini juga ibarah tentang betapa luas. Kalau tadi kan betapa surga itu tinggi banget ya. Nah, sekarang betapa luas ya. Ini tidak bermakna, oh berarti surga itu bumi kita loh. Enggak. Ini cuma ibarah ya, supaya kita memahami. Emang ada manusia di bumi ini yang bisa melihat ujungnya bumi? Ada nggak, Pak Sahid? Tidak ada, Ustaz. Nggak ada kan? Nah, ini menggambarkan bahwasanya surga itu saking luasnya, kita nggak tahu nih ujungnya itu kemana. Nah, gitu. Itu ibarah ya, supaya kita punya pemahaman, pendekatan pemahamannya. Asalif. Anna fiha anharon. Bahwasanya dalam surga itu ada beberapa sungai. Nahrul Hamri, wa Nahrul Azali, wa Nahrul Labani, wa Nahrul Ma'i, Wairil Atan. Ghair asim Wairil ini An, maksudnya nggak keruh ya. Namsat, Ghair ghair asim, ghair asim ini maksudnya airnya nggak keruh. Airnya nggak keruh. Jernih lah istilahnya. Namsat. Terjem. Bahwasanya dalam surga ada berapa sungai? Ada sungai eh, Homar dan sungai Madu, sungai susu dan sungai yang tidak berbatu, sungai yang jernih. Ya, pertanyaan saya ke Pak Sahid nih. Di sini ya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kita khamar. Lah kan haram khamar. Gimana tuh Pak Sahid penjelasannya Pak Sahid? Eh, Khamar kan haram. bahwasanya, nah Ustaz, Khamar tuh haram atau halal? Khamar. di dunia diharamkan Ustaz, Tapi tapi di akhirat eh, dihalalkan, bahkan apa namanya? Bahwa ini hanyalah kiasan dari Allah Subhanahu wa taala Ustaz. ya, ini hakiki. Ini hakiki. Khamarnya hakiki benar khamar. Oh, gitu Ustaz ya. Bukan majas. Eh, Tidak Tapi sama Ustaz surga, antara ya khamar. insya Allah kita ingin surga ya. Semoga Allah masukkan kita semua ke surga.
insya Allah Ta'ala kita bakal menemukan khamar di surga. Khamar yang hakiki, bukan majasi. Nah, nah, Ustaz. Nah, Ustaz. Gimana tuh penjelasannya? Bahwa khamar di surga beda dengan khamar di dunia ini, Ustaz. Nah, betul ya. Jadi khamar di surga itu ya tidak memiliki laisa lahu asar, dia nggak punya asar apa ya, Pengaruh. eh, dampak yang mengakibatkan hilangnya akal. Ya, nggak punya pengaruh, nah, pengaruh, nggak punya pengaruh atau nggak bikin mabok. Nah, gitu. Dan eh, ini adalah balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesabaran orang-orang yang bertakwa. Ya, karena khabar itu Allah Ta'ala ya. Kalau kata orang-orang yang udah tobat, memang enak katanya. Ya, kata mereka nih nikmat. Ya, nikmat kata mereka. Nah, karena nikmat gitu ya, orang-orang yang bertakwa mereka bersabar menahan diri dari kenikmatan khabar di dunia. Maka sebagai balasannya Allah Subhanahu wa taala berikan khabar di akhirat. Makanya para sahabat itu dulu ya sebelum ada dalil, bahkan ketika awal-awal penjelasan khabar di Mekah gitu ya, apa di Madinah kan ya, Madinah kayaknya. Itu kan sebagai sahabat ya, jadi sebelum dalil dalil yang paling tegas haram khabar gitu ya, sebagai sahabat ya masih berat meninggalkan khabar, ya masih berat meninggalkan khabar. Dan Rasulullah SAW memang di fase itu tidak begitu kenceng gitu ya dalam dalam mengharamkan khabar gitu ya, pelan-pelan ya seperti itu. Ya, tapi ketika datang dalil yang tegas dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah saatnya haram gitu ya, maka para sahabat langsung apa menumpahkan apa namanya tong-tong khamar itu, karena mereka di setiap rumah itu ada tong ya, ada tong yang isinya khamar gitu ya, karena khamar itu semakin lama dia di apa diendapkan dia makin nikmat gitu. Nah, langsung para sahabat apa menumpahkan semuanya, nah, di jalan-jalan kota Madinah. Nah, maka balasan bagi mereka yang telah bersabar, ya Allah kasih mereka khabar di akhirat, khabar yang tidak memabukkan. Nah, pertanyaan buat Pak Sahid lagi nih, apa yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan bagi hamba-hamba Allah yang menahan matanya, menahan kemaluannya dari wanita-wanita yang tidak halal? Apa yang Allah persiapkan? Apa yang Allah janjikan atas mereka? Allah janjikan bidadari, Ustaz. Oke, betul-betul ya. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Naba menjelaskan apa? Wa kawa'ib atraba. Ya, wa kawa Hmm. wa kawa'ib wa kawa'ib wa kawa'id atraba. Aduh, ini agak susah ya. Nah, atraba. Kalian tahu nggak maknanya apa nih? Maka wa'ibah. Coba Pak Said, tahu nggak maknanya apa? Data, Ustaz. Ah, Data, Ustaz. nggak tahu. Data, nah, Ustaz. Kalau Pak Agus tahu nggak Pak Agus? Bintang-bintang yang didekatkan apa? Nggak, bukan bintang. Coba Pak Bukan. Agus. Assalamualaikum Pak Agus. Ah, ya Ustaz. Bang Tahu, paham juga tahu nggak Ustaz. makna wakawaitnya apa? Belum paham juga Ustaz. Belum tahu juga, waduh, gimana nih? Katanya mau dapat bidadarinya. Waduh. Nah, nih, kalau pakai terjemahan yang halus, ya,
teman-teman bisa cek di terjemahan Kemenak gitu ya. Mereka menggunakan diksi gadis remaja sebaya. Nah, tapi sebenarnya enggak tepat. Kalau cuma itu doang, ya tidak tidak apa ya, tidak memaknai secara mendalam makna yang aslinya. Ya. Syekh Al-Utsaimin dalam tafsir yang menjelaskan hal ini dan juga Syekh As-Sa'di, ya, wal kawaib atroba itu adalah wanita-wanita, ya, wanita muda gitu ya. Ini mohon maaf ya, ini memang para ulama jelas demikian gitu ya. Saya hanya menukilkan aja. Wanita surga yang mohon maaf ya, dadanya itu apa ya, halusnya ya, eh indah gitu ya. Saya harus menata bahasa saya gitu ya. Intinya adalah fokusnya di area dada gitu ya. Dada yang apa ya bahasa yang halusnya. Saya mau mengucap sebuah diksi tapi saya harus memperhalus dulu. Eh ini kebalikan dari eh kebalikan dari eh apa ya? Saya masih mencari diksi yang agak halus ya. Karena ini sekarang via Zoom ya, kan nanti ada rekaman YouTube. Ya, bahaya kalau saya nggak memperhalus bahasa saya. eh Aduh, sebenarnya kalau bahasa saya itu lebih lebih clear gitu loh. Gini, eh Wakawaib Atsroba ini menggambarkan wanita surga itu dia memiliki dada yang indah banget gitu. Nah, nanti kita akan cek lah eh diksinya lebih mendetail dari Syaikhul. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala ya menjelaskan tentang wakawaib atsroba? Kalian tahu nggak? Sebagai penghibur atas kaum muslimin yang selama di dunia menahan matanya, menahan kemaluannya dari menjamah ya wanita-wanita seksi di luar sana yang gak halal. Maka atas kesabaran mereka ini Allah berikan ya balasan berupa wakawaib atsroba. Nah, itu sebagai apa? Balasan wakawaib wakawaib atsroba ya. Allah memberikan balasan yang demikian ini. Gitu. Punya gambaran kan ya? Punya punya gambaran nggak Pak Agus sama Pak ini? Pak seperti Pak Sahid. Enam satu ya, ada Iya gambar ya, satu saya ya. mau bicara secara vulgar nggak mungkin juga kan. Tapi semoga paham lah ya. Apa yang Allah Iya, janjikan gitu loh. Gak cuma iya. hormat, masalah biologis Allah juga kasih. Nah, supaya apa? Karena manusia ini kita kalau nggak dikasih iming-iming ini saking saking apa ya saking kita ini ya rendah iman gitu ya. Kita ini kalau nggak ada iming-iming ya eh kadang kala nggak semangat beribadah ya malas-malasan. Nah, makanya Allah tahu nih, Allah tahu sama ya psikologis kita. Ya Allah janji nih, kalau kalian di dunia gak Muhammad, di surga bisa Muhammad. Kalau kalian di dunia menjauhi para wanita-wanita nakal gitu ya, nah, di surga Allah kasih yang halal dan lebih cantik gitu ya. Bahkan ya tahu nggak teman-teman, bagaimana Rasulullah SAW menjelaskan bagaimana kulitnya para bidadari. Kalian tahu nggak kayak Hmm. mana kulitnya? Kalau tidak salah pernah dengar, wallahu alam saya atau tidak Ustaz. Apa yang gimana? Eh, yang pernah saya dengar, kalau minum kelihatan air dari, wallahu Ah, alam, benar benar. itu kata. Jadi wanita surga itu nggak putih, tapi bening. Ya, inilah definisi bening yang sesungguhnya. Kan kadang ada joke gitu ya di sebagian kita. Wah, antum cari istrinya pasti cari yang bening-bening gitu ya. Nah, bening yang ada di kita itu paling cuma kelihatan apa ya, urat dan luar kan, gitu kan. Tapi di surga itu bening yang hakiki. Ya, saking beningnya
ya saking cantiknya itu kalau dia minum kelihatan. Ya, subhanallah ya. Ya, masya Allah gitu kan. Nah, ini semoga apa menambah motivasi kita nih, ya, supaya kita makin semangat, ya, supaya ya rojak kita itu semakin terpompa, ya, rasa harap kita semakin terpompa. Ya, boleh nggak kita beramal mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala? Boleh nggak, Pak Sahid, Pak Agus? Boleh, Ustaz. Boleh, Ustaz. Ya, ada Pak siapa lagi? Ada Pak Rudiansah. Pak Rudiansah tadi kayaknya izin ya dengan anak. Lalu Pak Idrisno Bustami ya. Ya, ya gitu. Boleh. Ya kan sebagai orang kan Boleh. ada yang mengkampanyekan gini. Kalau kita mah gak butuh surga, ya. Kita beribadah hanya karena cinta sama Allah. Cinta sama Allah itu benar. Tapi mengharapkan juga surga balasan akhirat itu juga boleh. Bahkan Rasulullah SAW dalam banyak doanya, bahkan hadis tadi itu, ya kita dianjurkan untuk meminta surga, bahkan surga Firdaus malah. Nah, makanya ya sebaik-baik contoh adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah aja mengharapkan balasan akhirat, maka kita jauh lebih berhak lagi meminta ya balasan akhirat. Baik. Lanjut Pak Sahid. Anna fiha anwa'an minat samaroti. Bahwasanya di surga banyak jenis buah-buahan. Ya, anwa'an minas samarat ya. Segala jenis buah-buah itu ada. Bahkan ya sebagian ulama menjelaskan ya, ini berkaitan sama makanan ya. Kita baru terbesit sesuatu aja ya. Hanya terbesit ya. Itu langsung ada makanannya. Langsung ada. Ya. Saya kemarin tuh dapat faedah hadis ya, faedah hadis dari Ustadz Muhammad Rasul Kobar gitu ya. Tapi saya lupa lafaz hadis ya. Saya lupa lafaz hadis. Kalau saya nggak salah gitu ya, setiap muslim itu ya di surga itu mendapatkan minimal ya 70 bidadari. 70 ya. Sebarunya ya. Nanti saya coba cari lagi ya teks hadis. Cuma saya hanya apa mendengar aja belum menjelaskan tentang apa hadis ini gitu ya. Masalah 70 ya. Jadi orang yang paling rendah di surga itu dia berhak mendapatkan 70. 70 itu banyak atau sedikit teman-teman? 70 bisa jadi Banyak, itu Ustaz. sedikit atau Banyak, banyak? Ustaz. Banyak, Ustaz. Banyak banget. Hmm. Banyak banget. Gitu kan, Masya Allah. Masa iya sih kita masih leha-leha beramal soleh? Ya Pak Agus ya, Iya. masa iya sih masih loyo, masih lemas beramal 70 Nah, loh. hmm. Enggak dua, enggak satu 70. Itu yang paling bawah malah. Ya, orang yang paling bawah level surga 70. Bayangin orang yang level surganya level 100. Nah, Masya Allah gitu kan. Dia termasuk juga makanan ya. Apapun yang terbesit itu ya langsung muncul. Langsung muncul. Dan eh, orang kalau sudah masuk surga itu teman-teman ya ketika melihat ada eh, temennya ya yang mungkin pernah zalim sama dia gak bakal minta apa ya, gak bakal minta apa namanya kisos. Apa alasannya? Kan kita bahas kemana nih? Di mahsyar itu orang bakalan cari kisos sampai kalau bisa minta kisos ke ayahnya dia minta kisos ke ayahnya biar selamat. Nah, tapi kalau udah di surga nih, udah masuk surga, ya, kalau ada si A si B yang pernah buat salah sama dia gak bakal minta kisos. Kenapa?
Karena akan semakin banyak kenikmatan dapatkan kalau nanti dikisos di akhirat. Enggak, dia gak bakal minta. Dia ikhlasin Oh, kisosnya. oh begitu saja. Ya kalau dia udah masuk kalau dia sudah masuk surga gitu ya. Terus dia ngeliat, oh ini si A nih di neraka kena zalim sama saya. Tapi dia gak bakal minta kisos. Kenapa? Nah, jawabannya karena dia sudah masuk surga. Kalau orang surga itu, ya Allah sudah bersihkan hatinya dari apa? Rasa sedih, ya, rasa terzolimi dan semacamnya. Dan malah yang lebih banyak adalah rasa rahmahnya. Makanya kan dalam hadis sahih ya tentang syafaat ya, ada orang-orang yang eh, awalnya dia di neraka Allah, tapi dia bisa selamat karena syafaat temannya yang melihat dari surga. Nah, makanya para ulama menggambarkannya di surga itu ada ini jendela-jendelanya yang mana penghuni surga kalau dia nengok ke bawah itu kelihatan orang-orang lagi diazab di neraka. Dilihat, oh ini si A, si B, si C. Oh ini si A dulu eh zalim sama saya, merampas hak saya, kelihatannya. Ya. Dan juga para penghuni surga yang mereka lihat salah satunya adalah teman-teman mereka. Mungkin ada teman teman sepengajian gitu kan, tapi dia harus ya disiksa dulu karena dia misalnya zalim atau dia membunuh atau semacamnya. Nah, orang ini yang di neraka ini punya potensi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke surga melalui syafaat temannya yang melihat dari jendela. Nah, itu bisa. Makanya ya perbanyaklah teman-teman yang saleh, perbanyak ya. Karena bisa jadi ya mungkin kita gak ada mungkin seseorang gak dapat syafaat dari anaknya, gak dapat syafaat dari orang tuanya, tapi bisa dapat syafaat dari temennya. Karena penting banget kita memiliki teman-teman yang saleh. Dan di akhirat bisa narik ya. Ya. Dan syafaat ini gak cuma nyelamatin dari neraka ke surga, bahkan dari surga level 1 ya diselamatin ke surga level 15 misalnya. Bisa banget. Ya, dia syafaat. Dengan apa? Syafaat. Gitu. Dan kita sudah bahas kemarin ya masalah syafaat ya. Oke, tua sih. Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mathalul jannati allati wu'ida al-muttaquna fiha anharum min ma'in ghairi asinin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharum min khamrin ladzatin lisyaribina wa anharum min asalin musaffan wa lahum fiha min kulli thamarat. Masya Allah. Apa tuh terjemahannya? Eh, Perumpamaan surga yang disiapkan bagi orang-orang yang muttaqin, di dalamnya ada sungai dari air yang tidak atau air yang jernih Ya. dan Ghair asing sungai itu apa tadi? Tidak keruh ya. tidak tidak Nah, karena tidak air, berkutu. air sungai pun kan juga ada keruh-keruhnya kan. Terkadang ya. Nah, Dan sungai dari susu sungai-sungai. dan sungai-sungai dari susu yang tidak berubah dan makanan Nah, lam tidak berubah. yataghayyar ta'muhu ya. Jadi ini sungai susu, tapi dia gak bakal kadaluarsa. Ya, beda sama susu kita di dunia. Susu sapi itu kalau kita nggak segera apa masukkan dia ke dalam wadah gitu ya, atau nggak dikulkasin, langsung basi dia. Nah, tapi kalau susu susu nggak, ya nggak bakal basi, nggak bakal kadaluarsa. Itu hasil. Dan sungai-sungai dari khamar yang lesat bagi orang-orang yang meminumnya dan sungai-sungai dari madu yang menyembuhkan Lah, lah, lah. dan Musafani yang murni.
madu Oh, murni, yang murni. Ungkapan yang murni. yang safi. Dan Walahum bagi mereka, fiha, dan bagi mereka dalamnya seluruh buah-buahan. nah, masya Allah ya. Nah, semoga kita makin apa? Makin nambah motivasinya, ya, makin nambah motivasi kita, walaupun banyak ya amalan sunnah. Kalau amal wajib ya wajib gitu ya. Nah, sekarang masalah amalan sunnah gitu ya. Dan ya, mumpung masih hidup nih, mumpung kita masih hidup, teman-teman, ya kalau kita punya salah, segera minta penghalalannya. Kita punya utangnya, segera dibayar hutangnya. Ya. Karena perkara hutang ini berat ya, berat. Gimana caranya bayar hutang di akhirat? Gak bisa. Mau gak mau pakai pahala. Alhamdulillah kan. Nah, makanya hutang dibayar gitu ya. Ya. Kemudian kalau kita punya zolim, nah nih, banyak orang tuh sering lalai kezoliman terhadap keluarganya. Ya, banyak kan para para ibu, para istri yang marah gak punya tempatnya. Banyak kan para ayah, para suami yang lagi capek, ya, punya masalah di kerjaannya, terus dia tumpahkan ke anak dia. Banyak nggak kayak gitu? Banyak, Ustaz. Banyak banget. Dan mereka merasa nggak itu hal biasa. Enggak, itu kezoliman. Kezoliman, makanya saya tuh sering merukiah orang gitu ya. Yang di antara kelompok manusia yang saya rukiah paling banyak adalah pasutri gitu ya, pasangan suami istri. Nah, biasanya saya tuh punya SOP. Eh, karena gini, rukiah tuh kadang-kala nggak mujarab gitu ya, disebabkan oleh eh, si pasien ini punya penghalang rukiah. Apa punya penghalang rukiah? Penghalang rukiah ini ya sama kayak doa lah. Kalau doa kan ada penghalang doa ya. Ini penjelasan dari apa penjelasan dari Ibnu Qayyim ya. Kalau doa kan penghalangnya harta haram, doa yang tergesa-gesa gitu ya. Nah, rukyah juga punya penghalangnya. Penghalangnya adalah kemaksiatan. Nah, eh biasanya kalau saya merukyah pasangan suami istri, kalau sang istrinya yang gangguan jin, mesti saya minta ibu minta maaf sama suami. Pasti ibu suka angkat suara ke suami. Jangan ngaku gitu kan. Karena gini, eh jin itu bisa masuk karena maksiat. Nah, maksiat yang sering dilakukan oleh ibu-ibu adalah ngelawat ke suami. Makanya sering saya bilang minta dulu suami meridhoi ya semua kesalahan ibu. Nah, eh, kalau kita sambil bahas ini ya, eh, ini saya bahas apa awalnya? Kan saya bahas ke Rukiah ya. Ada tahu nggak tadi awalnya? Eh, lanjut aja Ustaz dulu. Ini saya mau ngasih poin penting nih masalahnya. Ntar. Tadi kita bahas tentang musuh walahu fiya kulit samarat. Lalu saya bahas tentang apa namanya? Iya, oke. Tentang kedoliman. Kezoliman ya. Nah, Kedoliman. jadi banyak asyahid ya. Jadi sebenarnya ini saya mau bilang kezoliman yang paling banyak orang melalaikan adalah kezoliman terhadap keluarganya. Dan itu Enam, enam, harus Ustaz. kita minta penghalalannya. Ya, supaya apa? Supaya kita lempeng masuk surga, teman-teman. Ya, supaya kita lempeng aja masuk surga ya. Ya, banyak itu orang-orang yang menganggap ya emosi dia, amarah dia ke istri, ke anak itu juga kezoliman. Itu kezoliman. Ya, itu juga kezoliman ya. Jadi minta penghalalan. Ya, jangankan masuk surga, terhalangi ya. Kezoliman kepada keluarga kita itu aja sudah bisa menghalangi mujarabnya ruqyah ya. Itu baru di dunia, belum di akhirat gitu kan. Nah, gitu. Baik, kita cepat aja ya. Pak Said langsung dikebut ya. Anya fiha
Anna fiha syajaratan sukhmatan azimatan. Ya, ada pohon besar ya. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam inna fil jannati syajaratan yasiru rakibu fi dhilliha mi'ata amin. Hmm. Apa tuh? Bahwasanya di surga ada pohon yang berjalan di bawahnya pengendara selama 100 tahun. Paham nggak Pak Said? Ini sebenarnya hadisnya bicara tujuannya apa sih gitu loh? Apa sih makna sebenarnya? Apa sih faedahnya sebenarnya hadis ini, Pak Sahid? Eh, Allah alam Ustaz. Coba Pak Nggak tahu Agus. sih. Sebenarnya Eh, hadisnya apa sih faedahnya yang mau dibahas? eh, itu menggambarkan eh, keluar biasaannya surga gitu ya. Apa? Sampai-sampai keluar biasaan, Ah, keluar oke. biasaannya surga. Ah, Sampai-sampai pohonnya aja, pohon besar ini digambarkan tidak bisa dilalui gitu ya. Bisa dilalui 100 tahun gitu. Berarti kan besar sekali gitu. Dan itu menjadi tempat bernaung gitu, tempat berteduh gitu. ya, jadi saya kasih gambaran ya. Jadi nih, ya, kalau ada orang nih naik kuda, kemudian dia mengelilingi bayangan bayangan si pohon ini, itu dia butuh berapa tahun? 100 100 tahun 100 bayangin. tahun. Berarti kebayang kan gimana besar banget ya pohon surga. Itu baru pohon loh. Belum surga. Makanya saya bilang tadi di awal, ya, surga itu ya itu sejauh mata memandang. Besar banget. Terakhir, Pak Sahid, Anna fiha ghurafan liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam inna fil jannati la ghurafan tura zuhuruha min butuniha wa butuniha min zuhuriha. Faqama alaihi a'rabiyyun faqala liman hiya ya Rasulullah? Qala hiya liman atobal kalama wa at'ama at-ta'ama wa adama siyama wa shalla lillahi bil laili wan nahari niyam. Uh, saya tidak bisa terjemahin nih, Ustaz. ah, Di surga gurofan. Gurof itu kamar-kamar, Ustaz ya. ya, kamar-kamar, bilik-bilik. Oh, bilik-bilik yang dilihat ke ruwa ujungnya dari eh ujungnya dari Nah, tengahnya suhu dan ruhanya dari sebenarnya dari emang agak susah timurnya. sih memahami hadisnya. Jadi intinya itu untuk surga itu kita bakal dapat eh, bangunan atau ruangan-ruangan gitu ya yang saking bagusnya ini sebenarnya menggambarkan keindahan ya. Cuman saya pribadi belum dapat apa ya, belum dapat pendidikan atau pemahamannya bagus sendiri hal apa gitu ya. Tapi intinya adalah saking bagusnya nih eh, bagian belakang itu bisa terlihat dari dalam. Dia sebaliknya. Jadi menceritakan saking bagusnya. Cuman saya pribadi masih belum dapat pendekatan pemahamannya. Ya, kalau Nah, misalkan disebutkan nah kejadian itu saking banyaknya kelihatan kita paham gitu. Itu bagus, itu cantik. Kalau ini saya belum paham. Gimana saya memvisualisasikan. Soal muhim, eh, orang-orang bertanya, Badui gitu ya. Nah, emang buat siapa Rasulullah? Nah, itu buat orang yang ucapannya baik, gak ngomong kotor, makanannya halal, baik, ya, gak makannya haram, kemudian merutinkan puasa. Nah, tiga amalan ini akan mendapat ganjaran ya bilik-bilik yang Rasulullah jelaskan pada hadis dia. Nah, sudah jam pukul 7:02, saya persilahkan kalau ada pertanyaan. nah Ustaz, saya Ustaz, Silakan Pak Said. eh, kalau yang di kitab ini apakah sudah dengan urutan nanti fase-fase di setelah kiamat, Ustaz? Saya udah kok. Tapi ya kan urutannya kemarin ada ini ya, ada barzah ya, barzah kemudian apa namanya, apa namanya, eh Haud ya.
haud, kemudian ada mizan, habis mizan sirat ya, habis sirat baru surga sama neraka. Ya, itu udah sesuai urutan. Kenapa Pak Said? Apa gerangan? Nah, Ustaz, eh, kalau kayak apa namanya? Ya. Hanya ingin memastikan bahwa tatap akan kita lalui ketika meninggal, Ustaz. Ah, iya, itu tahapannya. Nah, Jadi ya. tahapannya adalah sakratul maut ya, kemudian eh, malaikat dibawa ke langit ya, kemudian masuk ke barzah. Nah, fase barzah itu lama banget sampai kiamat. Fase barzah kemudian dibangkitkan kita nunggu lama banget. Sampai para ulama menjelaskan ribuan tahun. Bahkan para ulama menjelaskan kita di masa itu nunggu diem ya itu ribuan tahun. Yang celakanya para kemaksiat. Wa'iyadzubillah ya. Semoga kita gak termasuk para kemaksiat ya. Kenapa celaka? Dia nunggu lama, ribuan tahun dengan panas sangat luar biasa. Orang-orang yang bertakwa ada awan yang menjaga dia. Ya, ribuan tahun diam, kemudian ada kejadian apa namanya? Rasulullah minta dipercepat gitu kan. Tapi sebelum itu ada pembahasan sebenarnya kaum muslimin mendatangi para rasul ya, Nabi Nuh, kemudian Nabi Musa, Nabi Isa dan seterusnya. Kemudian barulah di apa namanya ada haud ya, tenaga haud gitu ya, kita minum di sana. Habis itu baru ada mizan ya. Nah, di sini yang puncak menegangkan juga awalnya. Ya, karena apa? Karena eh, ya mizan ini nggak cuma pahala dan maksud kita ditimbang enggak, tapi ada kisos masalahnya. Ya, yang lebih lah kalau ada orang gitu ya, timbangannya bagus, tapi ternyata ada yang minta kisos. Nah, celakanya. Ya, muflis sudah. Ya, kita sudah bahas ya, hadis muflis, habis dari mizan, baru loh. Dia lewat sirat. Nah, kalau dia amalnya banyak, cepet. Tapi kalau dia dosanya lebih banyak, nah, orang yang dosa lebih banyak, itu ada yang langsung dilemparin ke neraka. Nah, ada tuh. Nah, salah satunya hadis tentang orang-orang yang ria. Waliyadzubillah ya. Itu kita bahas lewat waktu ya. Tapi ada juga orang masuk neraka di sirat. Karena kena kail ya, kalalip. Nah, kena kail atau kalalip ya, jatuh dia ke neraka. Ya, habis dari itu baru fase surga gitu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke surga. Allahumma amin. Ya. Ada lagi? Ada pertanyaan Ustaz? Ada Ya, Ustaz. Kak Agus silakan. Eh, Kebetulan tadi disinggung ya tentang salah satu apa ya yang dijanjikan untuk penghuni surga untuk ini adalah adanya bidadari. Hmm. Itu kan konteksnya berarti perempuan untuk laki-laki gitu ya. Sampai 70 tadi. Nah, yang suka jadi pertanyaan itu dari kaum ibu. Ya Nah, bagus. lalu padanannya buat ibu-ibu apa gitu. Bagus. Karena kan di dunia ini ibu-ibu kan cenderung ingin di apa ya? Ya ingin sendiri kan gitu. Ini ada saingan 70 bidadari gitu. Ya, Masya Terus Allah. dia Bagus. sendiri dapat apa? Gimana Ustaz? Bagus. Bagus katanya. Nah, kita tadi paham ya. Ini juga sebenarnya pernah juga ditanyakan oleh Ibunda Aisyah ya. Begini, konsepnya adalah ya, kan kita paham ya, kita sepakat ya, betapa cantiknya, betapa seksinya bidadari Allah siapkan ya, betapa menawan gitu ya, gak ada ingusnya, gak ada bau keteknya, gak ada keringetnya, bahkan kalaupun ada wangi gitu ya. Nah, tapi yang harus dipahami adalah ya, para bidadari ini dia punya ratu. Siapa ratunya? Wanita dunia. Jadi bidadari yang paling puncak adalah wanita seorang apa? Wanita muslimah. Itu puncaknya bidadari. Ya, jadi kalau ada wanita semasa dunia dia jomblo ya, belum menikah atau dia janda atau dia dicerai gitu ya, maka ketika di surga dia akan dinikahkan dengan penghuni surga yang lain. Dan dia akan menjadi ratu bidadari. Dia paling cantik, dia paling ekstrim cantiknya.
dia yang paling ekstrim seksinya. Nah, makanya kenapa saya baca penjelasannya dari Bunda Aisyah, mengapa wanita muslimah yang hidup di dunia ini menjadi ratunya para bidadari. Pak Agus tahu nggak alasannya apa? Kan kalau ibu-ibu masuk surganya dengan perjuangan juga gitu Ah apa namanya? benar, ibu-ibu ini mereka mengalami kesulitan yang berat, mereka mengalami haid, mereka mengalami melahirkan, mereka harus apa namanya melayani suami, mereka harus banyak kesusahan yang dialami, kesabaran yang dialami. Makanya berhak mereka mendapatkan posisi sebagai ratunya para bidadari. Nah, cuma yang Pak Agus lebih milih mana? Bidadari yang cantik tapi levelnya 100 atau ratunya bidadari yang levelnya 1000. Nah, Milih mana? ratunya, Ratunya ratunya. itu kan. Nah gitu. Nah, Ini buat para istri ini kalau rekaman saya didengar ya oleh para akhwat, para umahat ya, ya di surga gak ada kecemburuan. Di surga gak ada kecemburuan. Ya Allah udah hilangkan itu. Makanya nanti ibu-ibu ini gak usah cemburu gitu ya. Wah nanti saya gak ada saingan enggak. Karena di surga gak ada kecemburuan. Bahkan dari segi kecantikan, dari segi seksi gak seksinya, itu jauh lebih Allah percantik wanita dunia. Gitu. Nah, semoga ini menambah motivasi kita untuk beramal amin, saleh. Insya Allah amin. Ta'ala. Sekian yang bisa kita jelaskan pada hari ini. Sebenarnya banyak banyak pembahasan Nah, eh tentang surga. Teman-teman bisa baca bukunya Syekh Abdul Razak ya. Itu bagus banget ya, bahas tentang surga. Eh, bisa menambah motivasi kita gitu ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis subhanakallahumma wa wa bihamdika bihamdika asyhadu asyhadu an an la la ilaha ilaha illa anta anta wa astaghfiruka wa atubu astaghfiruka wa ilaik. atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.